Lihatlah dia, duduk di hadapanmu, bahunya bergetar. Wajahnya adalah topeng porselen kesedihan. Satu tetes air mata jatuh sempurna, mengukir jejak perak di pipinya yang pucat, seperti lukisan tragedi yang sengaja dibuat untukmu. Dan kamu merasakannya, gelombang rasa bersalah yang dingin menusuk dadamu. Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang salah. Kamu adalah monster dalam cerita ini. Logikamu lumpuh. Argumenmu yang tadinya kokoh kini hancur menjadi debu. Yang tersisa hanyalah satu tujuan. Hentikan air mata itu. Kamu akan melakukan apa saja. Mengakui kesalahan yang tidak kamu perbuat. Menyerahkan apa yang menjadi hakmu. Semua demi mengembalikan ketenangan. Hentikan. Bernapaslah. Mundur selangkah dari panggung sandiwara ini. Karena apa yang kamu saksikan bukanlah kelemahan. Itu adalah senjata. Inilah kebenaran yang tidak nyaman, kebenaran yang tersembunyi di balik isak tangis yang paling meyakinkan sekalipun. Air mata bisa menjadi bentuk pemerasan psikologis yang paling murni. Ini bukan tentang kesedihan, ini tentang kontrol. Saat seseorang menyadari bahwa air matanya dapat mematikan perdebatan, membalikkan kesalahan, dan mendapatkan simpati tanpa syarat, mereka telah menemukan kunci utama manipulasi. Pikirkanlah, otak manusia diprogram untuk merespons kesusahan orang lain, terutama tangisan. Itu adalah sinyal biologis yang memicu empati dan keinginan untuk melindungi. Seorang manipulator emosional tidak merasakan ini. Mereka mempelajarinya. Mereka melihatnya sebagai tombol yang bisa ditekan, tombol rasa bersalah, tombol simpati, tombol akhir perdebatan. Mari kita sebut mereka Adrian dan Elara. Adrian adalah seorang yang logis. Dia menghargai kebenaran. Elara menghargai kemenangan. Suatu malam Adrian menemukan bukti bahwa Elara telah berbohong tentang sesuatu yang penting. Bukan tuduhan, hanya fakta yang dingin dan tak terbantahkan. Dia mendekatinya dengan tenang, dengan harapan akan ada diskusi orang dewasa. Elara, bisakah kita bicara tentang ini? Aku hanya ingin memahami. Elara tidak membantah. Dia tidak memberikan alibi. Dia tidak berdebat. Dia hanya menatap Adrian. Matanya yang besar mulai berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Jadi Ide, setelah semua ini kamu pikir aku pembohong? Kamu tidak percaya padaku? Dan pertunjukan pun dimulai. Isak tangis yang memilukan. Air mata yang deras. Tubuh yang gemetar seolah-olah seluruh dunia menimpanya. Tembok logika Adrian runtuh. Fakta-fakta di tangannya terasa panas seperti bukti kejahatannya sendiri. Dialah penjahatnya. Dia telah membuatnya menangis. Malam itu berakhir dengan Adrian yang memeluk Elara, membisikkan permintaan maaf berulang kali. Masalah kebohongan itu terkubur, dilupakan. Ini bukan kejadian satu kali. Ini menjadi sebuah pola. Setiap kali ada konfrontasi, setiap kali Elara harus bertanggung jawab, panggung disiapkan dan tirai dibuka untuk drama yang sama. Kebenaran menjadi tidak relevan. Yang relevan adalah siapa yang merasa paling tersakiti. Dan pemenangnya selalu adalah orang yang bisa menangis paling keras. Ini adalah psikologi yang kejam. Pengguna air mata sebagai senjata tahu bahwa masyarakat dan pasangan cenderung menghindari konflik. Air mata menjadi jalan pintas. Cara tercepat untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman tanpa harus mengakui kesalahan atau berubah. Tetapi setiap kebohongan sekecil apapun meninggalkan jejak. Setiap pertunjukan sesempurna apapun memiliki celah. Suatu hari sang penonton mulai memperhatikan. Adrian mulai melihatnya. Tangisan yang bisa berhenti seketika saat telepon berdering, lalu dimulai lagi dengan intensitas yang sama, persis setelah panggilan selesai. Dia memperhatikan bagaimana air mata itu hanya muncul saat ada penonton. Tidak pernah ada tangisan dalam kesendirian. Kesedihan itu membutuhkan panggung. Momen puncaknya tiba saat sebuah argumen sengit. Elara, seperti biasa, hancur dalam tangisan. Adrian yang sudah lelah berkata, "Aku perlu minum," dan berjalan keluar ruangan. Tapi dia tidak pergi ke dapur. Dia menunggu di balik pintu yang sedikit terbuka, dia mengintip dan dunianya runtuh. Isak tangis itu berhenti seketika, seperti mematikan saklar. Elara duduk tegak. Dia mengambil ponselnya. Saat itu Adrian tidak melihat wanita yang patah hati. Dia melihat seorang aktris yang lelah setelah pertunjukan yang menguras tenaga. Dia melihat kebenaran. Inilah psikologinya. Air mata palsu adalah alat untuk menghindari akuntabilitas. Ini adalah cara untuk menyatakan kamu telah mengalihkan fokus. Pertarungan bukan lagi tentang fakta, tetapi tentang perasaan. Dan dalam pertarungan perasaan, dialah yang memegang kendali penuh. Jadi, bagaimana kamu melindungi dirimu dari senjata yang tak terlihat ini? Kamu berhenti bereaksi terhadap airnya.
dan kamu mulai menganalisis polanya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan ini pada dirimu sendiri. Apakah air mata ini hanya muncul saat ada tuntutan pertanggungjawaban? Apakah tangisan itu mengarah pada solusi dan perubahan perilaku, atau hanya untuk mengakhiri percakapan yang tidak nyaman? Setelah air mata kering dan permintaanmu dipenuhi, apakah masalah yang mendasarinya benar-benar diperbaiki, atau hanya ditunda hingga konfrontasi berikutnya? Air mata yang tulus itu menyakitkan untuk disaksikan, tetapi seringkali datang dengan penyesalan yang nyata, dengan keinginan untuk memperbaiki. Air mata tulus itu membersihkan. Air mata manipulatif terasa berbeda. Ada sesuatu yang hampa di baliknya. Itu adalah badai tanpa hujan, guntur tanpa kilat. Itu adalah kebisingan yang dirancang untuk menakut-nakutimu agar tunduk. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam lautan kesedihan palsu mereka. Kamu tidak bertanggung jawab atas emosi yang mereka rekayasa. Kamu hanya bertanggung pada faktamu. Tetaplah tenang dalam badai itu. Ucapkan dengan lembut, aku mengerti kamu sedih, tapi kita masih perlu membicarakan ini ketika kamu siap. Dengan begitu, kamu tidak menyangkal perasaan mereka, nyata atau tidak. Tetapi kamu juga tidak membiarkan perasaan itu menjadi akhir dari segalanya. Kamu memegang kendali atas realitas. Karena inilah kebenaran terakhirnya. Orang yang menggunakan air mata sebagai senjata tidak takut menyakitimu. Mereka takut dan senjatamu yang terbesar bukanlah amarah atau argumen balasan. Senjatamu adalah ketenanganmu. Ketenanganmu yang tak tergoyahkan dalam menghadapi lautan air mata mereka yang beracun.